Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam spesial kajian tarjih bersama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan kembali sajian leluasa lebih luas seputar agama menemani sahabat Purnama Sidi setiap hari Jumat pukul 4 sore sampai dengan selesai. Dan dia saat ini sudah bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Ustadz Maksun SHIME dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Yang insya Allah pada sore hari ini kita akan bincang-bincang, masih melanjutkan terkait pembahasan himpunan putusan tarjih. Dalam pembahasan selanjutnya berkaitan dengan kaifiyah sholat atau tata cara sholat yang ketiga ya Cak Sun ya. Baik, dan dia sudah bersama dengan Ustadz Maksun SHIME. Mari kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Cak Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dia. Oke, apa kabar Cak Sun? Alhamdulillah baik, insya Allah kita semua diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Amin, dan amin. Sehingga bisa selalu bagi-bagi ilmunya di radio ya Cak Sun ya. Baik, bagi sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, selama insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang berkaitan dengan kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan saat ini kita sudah sampai di bab terkait dengan kaifiyah sholat ataupun tata cara sholat. Dan bagi sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mendengarkan kami via streaming di www.jogjastreamers.com. Bagi sahabat Purnama Sidi yang akan mengajukan pertanyaan, silakan bisa kirimkan pertanyaan melalui radio Purnama Sidi Wonosobo di 0821 14149287. Dan saat ini bersama dengan Cak Sun, kita perkenalan dan kita awali bincang-bincang kita pada sore hari ini dengan perkenalan ulang ya Cak Sun ya. Oke. Ya, silakan Cak Sun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Radio Purnama Sidi yang dirahmati Allah, warga Muhammadiyah, simpatisan dan seluruh masyarakat Wonosobo. Alhamdulillah sore ini kita bertemu kembali dalam kajian leluasa. Baik. Ya, dan kita sudah beberapa kali pertemuan membahas tentang bab sholat. Baik. 3 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kaifiyatus sholat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan tentang membaca basmalah. Oke. Jadi membaca basmalah itu di dalam sholat itu menurut putusan tarjih ya, ini menguatkan putusan tarjih bahwa sebelum membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat dibaca basmalah. Oke. Ya, jadi membaca basmalah ini di dalam satu riwayat kullu amalin dibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Jadi setiap amalan yang di dalamnya ada nilai kebaikan yang tidak membaca basmalah, maka amalan itu terputus. Artinya ya tidak ada ridho, tidak ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka di dalam pelaksanaan ibadah sholat, sebelum kita membaca Al-Fatihah, maka membaca basmalah terlebih dahulu. Baik. Nah, muncul persoalan, apakah di dalam membaca basmalah itu, karena di masyarakat kita kan sering jumpai ya Mbak Dia, ada imam itu yang baca basmalahnya itu dijaharkan, ada betul. Yang disirkan. Nah, di dalam pandangan putusan tarjih Muhammadiyah, bacaan basmalah itu sebelum Al-Fatihah dalam sholat jahar boleh dijaharkan dan boleh dipelankan. Oke. Ya, jadi sekali lagi ini putusan tarjih ya, bahwa
dalam bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah boleh dijarkan dan boleh disirkan atau dipelankan. Baik. Ya, jadi jangan sampai kemudian sudah dikotakan nek misale apa yang jahar itu mesti NU, yang sir mesti Muhammadiyah, enggak. Oke. Ilmunya memang begitu. Ya, ilmu yang dikaji melalui Majelis Tarjih itu bahwa di dalam praktek beribadah Rasulullah SAW itu ketika membaca Al-Fatihah sebelumnya Nabi itu kadang menjaharkan dan kadang mensirkan. Dan semua hadis yang berkaitan dengan hal itu sahih. Misalnya di dalam satu riwayat dari Ummi Salamah annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah itu pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? Yuqatti'u qira'atahu ayatan. Nabi ku nek maca Fatihah iku terputus-putus. Misalnya begini, maksudnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Nah, ketika Ummu Salamah ditanya ini, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-ayah. Artinya Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan. Oke, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, wal Hakim, wal Baihaqi dan banyak riwayat hadis. Kemudian hadis yang lainnya dari Abul Jauza an Aisyah, ya, dari Aisyah, sama-sama istri Nabi. Faqalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus sholata bit takbir wal qiraata bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata Aisyah, Nabi itu memulai sholat dengan takbir Allahu Akbar, kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa diawali dengan bismillah secara jahar misalnya gitu ya. Ya, tapi apakah Nabi nggak baca bismillah? Mesti membaca. Ya kan? Karena dalam riwayat yang lain tadi dikatakan kullu amalin dibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Setiap amalan yang di dalamnya ada nilai kebaikan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka amalan itu menjadi terputus. Nah, ini beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi itu di dalam satu kesempatan ya pernah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, dalam satu kesempatan juga tidak membaca Bismillah. Tapi mensirkan. Nah, di dalam tarjih itu ketika terjadi ta'arud al-adillah, ada pertentangan dalil, karena seolah bertentangan ini ya, ya seolah bertentangan. Ya memang bertentangan karena yang satu membaca Bismillah dengan jahar, yang satu membaca Bismillahnya itu tidak dengan jahar, langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika terjadi yang demikian itu, maka metode yang digunakan pertama adalah al-jam'u wa taufiq, mengumpulkan, mengkompromikan. Ya, jika hadis itu sama-sama sahihnya, sama-sama sahih, sama-sama makbulah, bisa diterima untuk dijadikan hujjah di dalam pelaksanaan ibadah, maka dalam pelaksanaannya boleh memilih. Nah, gitu. Baik. Ya, tarjih itu dalam konteks ta'arud al-adillah itu, ya jika ada dua dalil yang sama-sama sahih, ya maka dalam pelaksanaannya boleh memilih salah satu. Maka bisa, ya sekalipun dia orang Muhammadiyah menjadi imam, boleh kemudian menjaharkan bismillahnya, atau boleh juga mensirkan bismillahnya. Jadi ini bukan pengkotakan bahwa nek jahar itu Muhammadiyah, enggak. Memang Nabi itu melaksanakan ibadah sholat, ketika membaca Fatihah itu ada yang bismillahnya dijaharkan, ada yang disirkan. Nah, ini saya kira penting untuk dipahami oleh warga Muhammadiyah yang udah pasti di dalam pelaksanaan ibadah ya harus mengikuti tuntunan yang sudah diputuskan oleh tarjih. Dan dasar tarjih itu yang paling pokok adalah Al-Quran dan
sunnah makbulah. Oke, ya, Masya Ini Allah. berkaitan dengan basmalah. Hmm, Lah memang kalau kita kaji lebih jauh misalnya tentang kalau di dalam ulumul Quran itu ada kajian hal basmalah itu ayat minal Quran. Apakah basmalah termasuk ayat Al-Quran? baik. Ya kan? Ada yang mengatakan ya ijma'nya itu bahwa basmalah itu salah satu dari surat An-Naml, salah satu ayat di dalam surat An-Naml, yaitu ucapan Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu utuh itu ya. Nah, yang diperselisihkan adalah apa? Apakah basmalah itu ayat dari Fatihah atau awwalu kulli suratin atau ayat dari setiap surat atau tidak? Nah, ini kan perbedaan itu. Oke. Ya, maka tentunya pandangan ini punya konsekuensi hukum. Bagi yang memahami basmalah itu bukan Al-Fatihah, maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Sehingga konsekuensinya mereka tidak membaca bismillahnya itu dengan keras. Oke. Tapi kalau misalnya bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, maka bismillahnya adalah ayat yang pertama. Sehingga ketika dia membaca ya konsekuensinya harus membaca dengan jahar. Nah, ini ada konsekuensi hukum berkaitan dengan apakah basmalah termasuk Al-Fatihah apa tidak ini. Tapi yang pasti bahwa dalam putusan humunan tarjih itu setiap kali kita hendak sholat dan membaca Fatihah, maka sebelumnya harus membaca basmalah. Baik dijaharkan maupun disirkan. Nah, ini berkaitan dengan basmalah. Nah, setelah itu membaca Al-Fatihah. Summakro Al-Fatihata. Begitu matan HPT-nya itu. Kemudian bacalah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini menjadi wajib atau rukun di dalam sholat. Ya, di dalam beberapa riwayat yang disampaikan di dalam putusan tarjih, misalnya hadis Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi tidak sah. Ya, artinya apa? Ini menjadi satu hal yang wajib karena ini disebut dengan rukun itu. Okay. Kemudian di dalam riwayat yang lain hadis Ubadah, masih dalam hadis Ubadah bin Somit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subuhu, pada waktu sholat subuh. Ya, pada waktu sholat subuh itu kemudian setelah selesai Rasulullah berpaling kepada jamaah. Ini arakum takra'u ya warawa imamikum, saya melihat kamu membaca di belakang imam kamu. Qala, kemudian ada yang bertanya. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, wallahi demi Allah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan la taf'al illa bi umil Quran. Ya, janganlah kau lakukan itu kecuali membaca Al-Fatihah. Nah, ini beberapa dasar bahwa membaca Fatihah itu menjadi wajib atau rukun. Ketika tidak membaca maka ia tidak sah sholatnya. Baik. Ya. Kemudian ada riwayat yang lain dari hadis Anas qala Rasulullah SAW ataqra'una fi sholatikum khalfal imam. Apakah membaca di dalam sholatmu itu di belakang imam? Yaqra'u fala taf'alu, janganlah kau melakukan hal itu. Wal yaqra' ahadukum, dan hendaklah salah seorang dari kamu membaca bi Fatihatil kitab binafsi, membaca Al-Fatihah sendiri ya. Jadi ini beberapa dasar berkaitan dengan bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib bagi imam dan bagi makmum. Ya. Bagi imam dan bagi makmum. Sekalipun memang ada perdebatan di dalam fikih itu bahwa
Bagi seorang makmum itu cukup mengikuti apa yang menjadi bacaan imam. Sehingga makmum itu ya pokoknya diam saja mendengarkan bacaan imam. Apa dasarnya? Innama ju'ilal imamu liyu'tama bi fa idza kabara fakabiru wa idza qara'a wa ansitu. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam takbir maka bertakbirlah kamu, kalau imam membaca maka diam. Ini dasar bahwa makmum itu membaca ketika imam membaca dalam sholat jahar, ya, maka diam. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 204 Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah, diamlah, ya, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Nah, ini pandangan Hanafiyah bahwa membaca Al-Fatihah itu ya bagi makmum ya itu tidak perlu membaca secara mutlak di belakang imam, ya. Sekalipun demikian, pendapat jumhur mengatakan bahwa membaca Fatihah itu termasuk rukun di setiap rakaat, ya. Jadi rukun. Maka baik imam maupun makmum maka ia wajib membaca Al-Fatihah. Nah, di antara putusan tarjih berkaitan dengan membaca Al-Fatihah itu baik sholat sendiri maupun sholat jamaah, putusan tarjih mengikuti pendapat jumhur ulama, di mana baik imam maupun makmum wajib membaca Al-Fatihah. Sementara hadis Ubadah bin Somit, ya, hadis Ubadah itu tidak bertentangan dengan surat Al-A'raf ayat 204, ayat 204. Jadi kalau hadis Ubadah itu kan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya apa? Baik imam maupun makmum dia wajib membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau mengikuti ayat surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitul amrhamun, maka makmum, ya, makmum itu ketika imam membaca dia wajib mendengarkan. Nah, di dalam putusan tarjih bahwa hadis dan ayat surat Al-A'raf 204 itu tidak bertentangan sama sekali. Ayat tentang wa idza quri'al Qur'an surat Al-A'raf ayat 204 itu dianggap perintah umum. Jadi ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an maka wajib mendengarkan dan diam. Sementara hadis Ubadah bin Somit itu memberikan pengecualian, yaitu di dalam sholat makmum tetap membaca Al-Fatihah. Maka di dalam hadis yang kita sampaikan tadi tidak boleh membaca apapun ketika imam membaca kecuali bacaan Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Nah, berkaitan dengan teknis ini, ya, seolah-olah bertentangan ini. Ada kemudian bagaimana secara teknis jalan keluarnya. Ada yang kemudian mengambil jalan tengah. Ketika imam itu habis membaca Al-Fatihah, maka imam berhenti sejenak, gitu Mbak Dia. Oke. Berhenti sejenak, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Oke. Jangan langsung membaca surat. Atau yang kedua, makmum membaca Al-Fatihah di sela-sela imam membaca Al-Fatihah. Oke. Ya, misalnya imamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, nah makmumnya baru membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, ada yang seperti itu. Tapi boleh juga bersamaan. Oh, baik. Ya, jadi hadis Nabi bahwa tidak boleh membaca apapun kecuali Al-Fatihah itu, ya sebenarnya ketika membaca Al-Fatihah, makmum membaca juga nggak apa-apa. Oke. Jadi ada pengecualian. Jadi sekali lagi hadis Ubadah bin Somit dan surat Al-A'raf ayat 204 itu tidak bertentangan. Baik. Kalau surat Al-A'raf wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ayat itu dianggap perintah umum. Setiap orang membaca Al-Qur'an
Ada orang yang baca Al-Quran, maka wajib mendengarkan dan diam. Sementara hadis Ubadah bin Somit, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihil kitab, itu pengecualian, kecuali di dalam sholat makmum tetap membaca Al-Fatihah. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan membaca basmalah dan Al-Fatihah. Kira-kira dulu Mbak Dia. Oke, baik. Dan Cak Sun nih dia mau tanya ya Cak ya, berarti kalau misalnya nih kita kan sebagai makmum gitu ya Cak, Iya. terus dari imam sudah selesai membaca iftitah, kemudian sudah memulai membaca surat Al-Fatihah begitu ya, dan kemudian kita tuh kadang seringnya sambil ikut gitu loh Cak, ikut batin atau apa bahasanya tuh ikut bersamaan baca tapi dalam hati gitu, berarti diperbolehkan ya Cak ya? Iya. Jadi misalnya tadi di dalam riwayat Ubadah, jadi ketika Rasulullah SAW selesai sholat subuh, karena kemudian Rasulullah merasa terganggu, atas bacaan makmum tadi itu. Kemudian setelah selesai, Rasulullah berpaling kepada jamaahnya itu. Aku melihat kamu membaca di belakang imammu. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan iya. Ya, demi Allah benar begitu ya Nabi. Kami semua membaca. Lalu Nabi mengatakan, la taf'al. Jangan kau lakukan itu illa bi umul Quran, kecuali membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi tidak boleh ada bacaan-bacaan yang lain. Ya, tapi kalau Al-Fatihah itu ada pengecualian. Ya, jadi makanya kemudian ini memang ada perbedaan kan. Kalau ulama jumhur menganggap bahwa secara mutlak memang baca Fatihah baik imam maupun makmum itu wajib. Ketika tidak membaca ya tidak sah sholatnya. Tapi bagi ulama Hanafiyah bahwa makmum itu tidak membaca secara mutlak di belakang imam. Ya, makmum itu ya mendengarkan saja. Imam baca Al-Fatihah ya diam saja. Ya, imam baca surat diam saja. Apa dasarnya tadi? Innama ju'ilal imamu liyutama bihi. Fa idza kabbara fakabiru wa idza qara'a fa ansitu. Jadi ketika imam itu jadikan untuk diikuti. Kalau imam takbir ya takbir. Kalau imam membaca maka diam. Yang kedua dasarnya adalah surat Al-A'raf ayat 204 tadi. Apabila dibacaan Al-Quran maka dengarkan dan diam la'allakum turhamun. Nah ini beberapa pendapat itu berkaitan dengan aspek fikih ya. Tetapi tarjih ya memilih mengikuti pendapat jumhur ulama bahwa membaca Al-Fatihah baik sholat sendirian maupun sholat jamaah itu hukumnya wajib. Ini putusan HPT. Sementara hadis Ubadah dengan ayat atau surat Al-A'raf 204 itu tidak bertentangan. Kalau surat Al-A'raf itu dianggap perintah umum. Setiap ada orang yang membaca Al-Quran maka wajib untuk mendengarkan dan diam. Sementara hadis Ubadah itu dianggap pengecualian, yaitu di dalam sholat makmum tetap membaca Al-Fatihah. Kira-kira gitu Mbak Dia berkaitan dengan itu. Masya Allah, baik nih Cak Sun ya, sudah cukup jelas ya Cak ya terkait dengan membaca Al-Fatihah ketika sholat. Dan Cak Sun mungkin ini sedikit bergeser sedikit gitu ya Cak ya, kalau yang biasanya sering dialami juga kan kalau di sholat-sholat fardu nih, kemudian kita kan berjamaah nih Cak, sering sekali kan mungkin imam sudah membaca iftitah, ini bukan yang wajib dulu ya Cak ya, jadi imam sudah membaca iftitah kemudian sudah memulai membaca Al-Fatihah seperti itu. Nah kemudian kita yang sebagai makmum juga membaca iftitah dalam hati gitu Cak, dan itu belum selesai tapi imam sudah memulai membaca Al-Fatihah. Nah itu bagaimana Cak Sun? Jadi iftitah itu sebenarnya kan hal-hal yang bersifat sunnah. Ya, cuma Nabi itu di dalam sepanjang hidupnya itu senantiasa mulai sholat itu dengan bacaan iftitah. Itu mungkin makmum masbuk ya. Kadang itu sih Cak, mungkin imamnya kan cepat gitu ya baca iftitahnya ya.
Jadi kalau imam itu kan dijadikan untuk diikuti. Ya kita membaca sesuai dengan urut-urutannya itu. Ya ketika imam takbiratul ihram kita ikut takbir. Kemudian imam baca iftitah, baik yang panjang maupun yang pendek kita ikut baca. Tapi kalau kemudian kita ini sebagai makmum belum selesai baca iftitah, imam masih baca Fatihah, kita belum selesai baca Fatihah, imam sudah selesai, ya nggak apa-apa secara hukum. Kenapa? Ya tadi ngikuti pendapat yang umum, innama ju'ilal imam liyu'tama bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, fa idza kabaro. Jangan sampai begini. Imam wis arep takbir, ya, wis arep rukuk misalnya gitu kan. Baik. Kita ini mau menyelesaikan membaca Fatihah dan surat misalnya gitu kan. Nah, itu ya nggak boleh itu. Baik. Ya kan? Jadi nggak boleh mendahului imam, juga nggak boleh kemudian lebih lambat mengakhirkan imam. Gitu ya. Jadi ya bahasanya begini, kalau imam takbir Allahu Akbar, kita ngikuti Allahu Akbar. Nggak boleh mendahului. Tidak boleh kemudian membuat kita terlambat padahal imam sudah melakukan gerakan sholat yang lainnya. Jadi ya apapun ini enaknya menjadi makmum itu. Enaknya sholat berjamaah itu kita percayakan kepada imam. Ya tentunya imam yang kita percaya itu tentunya punya kualifikasi, ya kan. Nah apapun perbuatan imam, ya innama ju'ilal imamu liyu'tama bi. Faidah kabara fakabiru, faidah qara'a fa'ansitu. Kalau imam itu membaca ya kita diam saja. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ya sesuatu ini jamaah ya diam saja. Maka misalnya nek nggak bisa apapun, ya maca subhanallah saja misalnya. Gitu ya sholat jamaah itu. Jadi nggak apa-apa ketika kemudian imamnya sudah menyelesaikan satu bacaan sholat kita masih ya kita ngikuti saja. Baik. Tapi dalam bab bacaan Fatihah tadi, ya karena itu bagian dari yang wajib rukun, ya memang diupayakan untuk dilakukan. Baik. Nah, memang ada satu hadis begini. Ini yang menjadi dasar ulama-ulama Hanafiyah itu. Di antara dapatnya satu rakaat itu batasannya adalah ketika mendapati ruku. Baik. Ya, artinya begini, ini untuk makmum yang masbuk ya. Jadi imam selesai membaca surat, ya, kemudian ada makmum masbuk. Baik. Itu kan, imamnya sudah ruku. Nah, makmum masbuk ini ketika dia mendapati ruku maka idza akhirta ruku'a faqad akhirta rakaatan. Jika kamu mendapati ruku, maka kamu sudah mendapati satu rakaat. Baik. Batasnya begitu. Artinya apa? Artinya ya makmum itu ya nggak baca Al-Fatihah. Gitu ya. Jadi cuma begini, ketika makmum masbuk itu tidak boleh kemudian dia ujuk-ujuk langsung kemudian rukuk begitu saja. Tetap menyempurnakan takbiratul ihramnya. Ya. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar baru kemudian ikut ruku. Baik. Maka idza adrak tarruku'a faqad adrak tarrakaatan. Jika kamu mendapati ruku, maka sebenarnya kamu sudah mendapatkan satu rakaat. Nah, ini yang menjadi dasar Hanafiyah itu bahwa baca Fatihah itu enggak wajib. Baik. Nah, ini berkaitan dengan pengembangan kes-kes yang sering kali terjadi di masyarakat itu. Jadi, ketika kita berjamaah begitu ya, Cak ya. Jadi yang sering kali kita jumpai itu ketika sudah masbuk, kemudian mendapati imam itu sudah rukuk misal begitu, atau iftiros atau sujud, maka posisi makmum yang masbuk itu tetap dia harus menyempurnakan takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar, baru mengikuti posisi apa imam itu sedang melakukan. Kalau imamnya sedang rukuk ya sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian kita rukuk. Kalau posisi imam pas kita masbuknya sedang sujud, kita takbir secara sempurna Allahu Akbar, baru kemudian kita sujud.
Nah, Nah, oke. batasannya itu rukuk itu. Kalau sudah nggak dapat rukuk ya berarti dia harus menyempurnakan 1 rakaat. Baik. Nah, kira-kira gitu, Mbak Oke, Dia. baik, Masya Allah, terima kasih banyak, cukup jelas dan rinci penjelasannya ya Cak Sun ya. Dan tentunya di pembahasan kita sore hari ini mungkin 3 menit terakhir nih Cak ya, Iya. bisa memberikan kesimpulan kepada sahabat Purnama Sidi yang tadi sudah disampaikan Cak Sun. Ya. Jadi sekali lagi bahwa membaca Al-Fatihah atau dari awal sebagai satu kesimpulan, membaca basmalah itu ya diperintahkan oleh Rasulullah SAW, apalagi amal-amal yang kita kerjakan itu yang di dalamnya ada manfaatnya. Ya, kita misalnya mau makan baca bismillah. Baik. Kita mau apapun yang di dalamnya ada nilai manfaat, maka dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kullu amalin dibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Dalam konteks ibadah sholat, membaca basmalah itu dalam putusan tarjih boleh dijaharkan dan boleh disirkan. Oke. Silakan dipilih, ya kan? Kalau saya biasanya pakai jahar, Mbak. Ya, saya pakai jahar. Ya. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah membaca basmalah, kemudian dilanjutkan membaca Al-Fatihah. Fatihah. Nah, Baik. dalam putusan tarjih, ya, ngikuti pandangan jumhur ulama, baik sholat sendiri maupun sholat jamaah, wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Baik. Ya, ini beberapa kesimpulan yang kita pelajari pada sore hari ini dalam bab membaca basmalah sama Al-Fatihah. Kira-kira gitu, Mbak Dia. Oke, baik, Masya Allah, terima kasih banyak Cak Sun ya untuk pembahasan kita pada sore hari ini ya. Alhamdulillah kita tak terasa nih sudah 30 menitan ya Cak ya, bincang-bincang di spesial sajian leluasa sore hari ini. Dan bagi sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, silakan Anda bisa mengirimkan pesan kepada kami di 0821 14149287. Dan nanti untuk pertanyaan sahabat Purnama Sidi akan kami bahas ya di pekan-pekan selanjutnya. Dan juga buat sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan kami kembali talkshow pada sore hari ini melalui channel YouTube kami di MTTV Channel Wonosobo, di Majelis Tablik Televisi channel Wonosobo ya. Dan acara ini juga kolaborasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, Majelis Pustaka dan Informasi PDM Wonosobo, dan Radio Purnama Sidi Wonosobo. Baik, terima kasih banyak Cak Sun Sama-sama, atas Mbak Dia. kesempatannya pada sore hari ini. Ya. Baik, dan di pekan selanjutnya kita masih akan bincang-bincang terkait dengan kaifiah sholat. Ya, insya Allah. Baik. Masih Insya Allah ada. kita akan lanjutkan tentang bacaan surat pendek. Setelah Oke, Al-Fatihah. baik. Oke. Oke, dan bagi sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, nantikan selalu sajian leluasa yang akan menemani Anda setiap hari Jumat pukul 4 sore sampai dengan selesai, tentunya hanya di 98 FM Radio Purnama Sidi. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.